Shalom semangat pagi, salam selamat pagi, salam sejahtera. Kristus berkati kita semua, amin. Salam. Puji Tuhan, ya Tuhan, Tuhan Yesus baik, kebaikan dan kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur. Adil Katarino, Baju Ramin, Kak Saruga, Pasangat Kak Jubata. Amin. Salam sitong dari dalam Kristus Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Rekanku, puji Tuhan pada pagi hari ini saya mengucap syukur, bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan, saudara, karena pagi hari ini saya boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Setelah perjalanan pelayanan semalam saudaraku yang luar biasa, saya mengucap syukur sama Tuhan, saya masih dipelihara, saya selalu diberkati, dan saya selalu dijaga, saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan, Bapa di sorga, Bapa kami yang baik. Hamba-Mu saya mengucap syukur Tuhan atas kedahsyatan Tuhan menyertai di sepanjang perjalanan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami setiap anak-anaknya yang melayani Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, hamba mengucap syukur. Dan hanya orang-orang yang bisa dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, itulah orang yang beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam buat semuanya, Treton. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya bisa ada sampai saat ini, saya mengucap syukur ya. Shalom Bapak Rades Tabrata yang selalu diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kenapa saudara? Semalam saya pelayanan melewati sungai malam-malam hari ya. Dari berangkat hingga saya pulang, sungguh dahsyat luar biasa pemeliharaan Tuhan, saudara. Hujan deras tidak membuat kami goyah, tidak membuat kami sampai melalaikan tugas dari Tuhan Yesus. Tetap kami terobos hujan-hujan. Saya berpikir bahwa jika motor memang tidak bisa, saya pakai mobil. Ternyata pakai mobil juga luar biasa. Pas mau ditanjakan, mau jatuh kami Bapak Ibu. Mobil itu udah mundur. Itu luar biasa. Ya. Tuhan Yesus baik. Ada yang bertanya dengan saya kemarin, Ibu Diana, 4 WD itu kan bisa dipakai. Bapak Ibu, saya pelayanan di Kalbar ini. Saya pelayanan di Kalbar ini, Bapak Ibu. Sudah menghabiskan motor 5. Ya, ini sudah yang kelima, Bapak Ibu. Dan mobil saat ini dalam keadaan sakit. Mobil Fortuner 4 WD yang sudah diberkati oleh anak Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, sampai mobil 4 WD itu sampai rusak kalau pelayanan di tempat ini, karena luar biasa. Oke? Luar biasa jalannya, saudara. Dan semalam karena saya membawa anak-anak yang ingin ibadah juga di kampung karena dalam keadaan hujan, tetapi anak-anak selalu mau ikut. Mami, saya mau ikut ibadah. Kalau Mami hari Rabu saya mau ikut. Dalam keadaan hujan, anak-anak saya bawa, anak-anak kampung yang mau ikut ibadah rumah tangga, saudara. Dan yang luar biasanya lagi, semangatnya itu enggak saudara, yuk. Sampai akhirnya saya tetap membawa, saya bawa
kalau bawa motor dalam keadaan hujan kita basah. Dan anak-anak yang mau ikut beribadah dia tidak bisa ikut. Akhirnya saya bawa mobil. Tahu nggak Bapak Ibu? Malam yang hujan, jalan yang licin, saya harus melewati jembatan yang dari kayu. Saya berdoa, Tuhan berkati itu. Kalau di kampung itu Bapak Ibu ya, jalannya itu naik turun. Tanahnya tanah kuning. Tanah kuning itu beda dengan tanah berpasir Bapak Ibu ya. Beda dengan tanah berbatu. Kalau kita bawa kendaraan, mau motor, mau mobil, bannya jalan sendiri Bapak Ibu. Ke kanan ke kiri begini. Aduh, memang senam jantung semalam teman-teman ya. Senam jantung. Tapi itu tidak membuat saya kendor. Memang sudah panggilan kita ya saudara ya, melayani Tuhan. Kita nggak pernah kendor, dengan semangat. Tuhan Yesus baik. Saya mengatakan begini semalam Bapak Ibu, Tuhan hari ini hujan tuh dari siang ya. Kalau hujan dari siang sampai malam itu hujan, tanah tempat saya masuk pelayanan itu pasti licin. Yang pertama, kedua basah-basahan, dan ketiga adalah banjir. Saya berdoa teman-teman, saya berdoa semalam, kalau sampai sungai di tempat perintisan saya ini yang baru ya, kalau sampai hujan, sampai banjir, saya nggak bisa pulang, mungkin 1 mingguan teman-teman ya saudara ya. Dan hal yang paling membuat saya itu berpikir adalah keadaan medan yang sangat licin. Mungkin Anda yang di kota merasa bahwa Anda yang paling susah. Tapi saya merasa melayani Tuhan di kampung, saya merasa yang paling diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Saya merasa Tuhan sangat mengasihi saya dan saya merasa diberkati. Dan karena itu saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-12 saudara, bahwa kita ini anak-anak Tuhan berarti, kita ini di hadapan Tuhan, kita ini adalah ciptaan yang sangat berharga. Saya yakin jika sampai semalam saya pelayanan, ya jauh-jauh kalah saudara ya, dalam keadaan licin, turunan, jembatan dari kayu, kita nggak bisa ngerem Bapak Ibu. Gimana mau bisa ngerem? Jalannya yang begini dan tanah kuning Bapak Ibu, tanah kuning, nggak bisa ngerem Bapak Ibu. Di tikungan, dekat tikungan itu ada jembatan kayu. Memang kalau geser sedikit ya udahlah, mungkin Diana Madura saya nggak bisa nge-live lagi. Tapi Tuhan luar biasa ya. Hanya orang yang merasakan pertolongan Tuhan, dia merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Amin saudara. Ya doakan Bapak Ibu ya, saya bergumul bahwa saya bisa memperbaiki motor saya. Saya pengen pelayanan pakai motor lagi, tapi motor saya dalam keadaan sakit. Ini adalah motor yang kelima. Mobil saya juga dalam keadaan sakit. Sebentar lagi saya juga mau ke bengkel juga. Saya nggak tahu, karena mobil saya
yang seperti Anda ketahui, yang selalu saya pakai untuk pelayanan, ya meskipun tidak baru, itu adalah berkat dari Tuhan, ya saudara. Meskipun tidak baru, itu berkat dari Tuhan. Bayangkan mobil saya yang diberkati oleh Tuhan, anak Tuhan saat ini, cicilan belum selesai. Bukan saya mengeluh, saudara. Enggak. Ini anak Tuhan luar biasa loh. Dari awal sampai sekarang, beliau yang membayarkan cicilan mobil saya ya. Meskipun bukan mobil baru, itu adalah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dibayarin cicilan itu mobil Fortuner 2009 4x4. Ya. Tapi metiknya rusak Bapak Ibu. Remnya blong. Saya nggak tahu. Kemarin sudah saya perbaiki, habis sekian juta. Dan saat ini saya sedang bergumul juga. Apalagi di daerah Kalimantan Barat ini, saudara. Daerah Kalimantan Barat ini banyak kendaraan-kendaraan udah sakit kalau udah hari-hari hujan begini, Bapak Ibu ya. Betul lah Bapak Ibu ya, Bapak Rasa Brata. Kalau semalam saya ada apa-apa, saya nggak tahu apakah saya masih bisa melayani Tuhan atau bisa ngelem atau enggak, saya nggak tahu. Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong saya. Terus terang aja Bapak Ibu ya, semalam saya tidak pasrah sama Tuhan. Saya pasrah dan saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan, semoga saya masih bisa dipakai sama Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya, menyayangi saya, dan jika saya ada sampai saat ini, karena Tuhan ingin memakai saya dan Anda menjadi alatnya Tuhan. Amin. Doakan Bapak Ibu ya. Doakan bahwa kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Ini dari kemarin di daerah Sekayam dan sekitarnya, dari Kembayan sampai Entikong, hujan Bapak Ibu ya. Semoga mobil saya pun juga bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Kalau di tempat pelayanan saudara, motor, mobil itu adalah kaki buat kita ya. Terima kasih. Motor dan mobil adalah kaki buat kita Bapak Ibu. Baikkan aja saudara, kalau kita nggak ada motor, kita mau pelayanan, masuk ke kampung, apalagi kalau orang Kalimantan Barat, Anda tahu di perbatasan di sini di Entikong, kita mau ngojek masuk aja ke daerah Sungkung ya, daerah Sungkung dan lainnya, itu ngojeknya berapa Bapak Ibu bayarnya? 1 juta Bapak Ibu. PP berapa? 2 juta ya. Kalau kita nggak punya kendaraan. Saya pernah ngojek dari sini sampai ke apa ya, di daerah di Sungkung, sudah lupa, daerah Sepetung. Daerah situ jauh banget Bapak Ibu. Kita harus melewati hutan-hutan ya. Terus jalannya pun kita bikin jalan sendiri. Saya pernah bawa anak Tuhan berkunjung Natal akhir tahun kemarin ya.
Beliau adalah Ibu Yeni. Kami tuh melewati daerah, bikin jalan sendiri, Bapak Ibu. Saking banjir, kita harus melewati daerah-daerah perkebunan sawit. Ya, Anda tahu Bapak Ibu, retanku yang ngomong dia nama Madurese itu nyaman tempat pelayanannya, ya nyaman banget karena saya menikmati, gitu. Dan dalam keadaan hujan, malam tahun baru, kita masuk ke hutan-hutan dan melewati apa? Perkebunan sawit yang naik turun. Kadang muka dah nyangkut sama dahan sawit, Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Doakan Bapak Ibu, saat ini saya sedang memperbaiki mobil. Saya nanti juga akan memperbaiki motor saya karena ada banyak tempat-tempat yang memang tidak bisa dipakai dengan kendaraan roda 4. Dan kendaraan roda 4 ini Bapak Ibu sangat diperlukan. Di sini Bapak Ibu ya, tretan-tretanku semuanya. Kendaraan, mobil apalagi motor itu bukan barang yang mewah. Anda tanya sama orang daerah Kalimantan ya. Kalau di kota Bapak Ibu, mungkin hamba Tuhan bisa pakai jas, hamba Tuhan bisa pakai sepatu kinclong, hamba Tuhan masih bisa makan yang enak, nggak masak tinggal pakai Grab. Tapi kalau di daerah Kalimantan Barat ini khususnya ya, saya tidak tahu di daerah Kalimantan yang lain, apalagi tempat pelayanan saya yang di pelosok-pelosok Bapak Ibu, mobil itu bukan barang yang mewah. Karena saya masih ingat dengan perkataan hamba Tuhan, anak Tuhan yang memberkati saya, mobil ini saya kan dibayarin, dicicilin gitu Bapak Ibu ya, oleh anak Tuhan itu. Ibu Diana membutuhkan mobil ya. Kalau jemaat sakit, orang sakit, mau diangkut pakai apa Bu? Ya, bayangkan Bapak Ibu, Anda lihat di pelosok Kalimantan Barat, ya, seperti contohnya ibu dari jemaat Tuhan kemarin terkena gigit anjing ya, betisnya terkena gigit anjing, mau menyeberangi sungai sampai pakai rakit, Bapak Ibu, dirakit. Anaknya sampai menjeburkan diri ke sungai, ibunya didorong pakai rakit, Bapak Ibu. Perjalanan untuk pergi ke puskesmas, kurang lebih 2 jam. Kalau tidak ada kendaraan, bagaimana kita mau membantu orang sakit? Ya? Bagaimana? Kalau mau pergi ke rumah sakit, di rumah sakit Sanggau, perjalanan dari Sungai Amplas, Desa Setekam itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Ya. Itulah teman-teman, kenapa saya ada kerinduan ingin membangun gereja di pelosok-pelosok ini, di kampung-kampung yang tidak ada gereja Kristennya, saudara. Meskipun suatu saat nanti bukan saya yang melayani, tidak apa-apa, ya. Jika Tuhan memberkati saya, asalkan ada orang atau murtadin ya, ataupun orang lahir baru yang benar-benar mau melayani, yang mau melayani benar-benar sesungguh hati, nggak apa-apa membantu pelayanan. Jika Tuhan memberkati saya dengan sosial media ini, saya bisa membantu membangun gereja untuk anak-anak Tuhan yang benar-benar melayani. Saya kasih nanti Bapak Ibu. Yang penting benar-benar melayani. Karena kenapa saudara? Kerinduan saya ini loh. Sampai kemarin saya
ngobrolkan sama dengan Murtadin dari Sunda, ya, lahir baru dari Sunda, Malik. Bugem, kalau nanti saya misalnya pelayanan di kampung, Bugem yang melayani, apakah nggak nggak rugi Bugem membangun gereja tapi orang lain yang melayani? Saya bilang enggak. Karena kenapa, saudara? Tidak ada yang namanya mubazir kita membangun gereja. Tidak ada sesuatu yang sia-sia kita membangun rumah Tuhan. Suatu saat saya juga akan dipanggil oleh Tuhan, ya. Dan saya ingin meninggalkan hal-hal yang luar biasa. Artinya saya ingin membangun rumah Tuhan yang banyak suatu saat. Biar di situ banyak orang-orang yang diberkati, orang-orang yang tahu akan kebenaran firman, ya. Saya ingin membuktikan kepada orang di luar sana yang mengatakan banyak Murtadin, jangan percaya sama dia nama Durese. Dia nama Durese itu Murtadin yang belum terlihat legalitasnya, yang belum teruji kesetiaannya. Anda nggak tahu saya. Saya memang masih baru di dunia TikTok, ya. Sering dihujat, dihina sama orang. Bagi Anda di dunia TikTok, yang Anda tidak tahu bagaimana perjuangan saya melayani Tuhan, Anda lihat di YouTube saya. Melayani Tuhan tanpa gaji, tanpa PK, tanpa memakai uang persembahan. Bahkan membantu jemaat-jemaat Tuhan, melayani tanpa melihat agama, ras, suku apapun. Itu indah. Anda lihat aja di YouTube saya. Seperti saya katakan, Bapak Ibu, saya nggak peduli agamamu apa. Saya nggak peduli suku Anda tuh apa. Karena kita anak Tuhan diberikan kasih yang luar biasa. Amin, kasih. Tidak mungkin dong kita menolong orang ditanya, agamamu apa? Nggak penting itu. Biarlah dengan cinta kasih kita, ya, kebaikan-kebaikan seperti Tuhan Yesus ajarkan, itu membuka pintu hati sehingga orang itu percaya, oh begini ya ajaran kasih dari Kristus. Oh begini ya, setelah kita bertobat, ya, ternyata kita diberikan hati yang berbeda. Kalau ada orang Kristen, kalau ada oten yang masih di hatinya, masih ada di hatinya sifat dengki, iri, dia oten, dia kafir, dia murtad. Orang itu tidak mendapatkan apa? Barokah dari Tuhan. Karena kenapa? Hatinya dipenuhi apa? Mabuk agama, keyakinan. Agama nggak menyelamatkan, saudara. Imanmu itu yang percaya kepada Kristus. Hanya di dalam Kristus itu ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada. Karena kenapa saya berani mengatakan ini? Karena setelah saya menjadi anak Tuhan, setelah saya benar-benar bertobat di dalam Kristus Yesus, saya diberikan hati yang hamba, hati yang mau melayani tanpa dilayani. Anda tanya dengan orang yang pernah mengundang saya, misalnya di kampung, Anda tanya dengan orang yang sampai saya datang, sampai kayak kemarin ke Kaltim, ke Jakarta, ada enggak? Di saat saya datang, saya minta ditentengin koper saya, ada enggak saya nyuruh orang itu bawakan tas saya, Ibu? Tidak, Bapak Ibu, tidak pernah. Di saat saya diundang di daerah-daerah, ada yang bilang, biar Bu, saya bantu Bu, saya yang bawa tasnya, Ibu nggak usah bawa apa-apa. Ya, saya bilang begini, tidak, saya masih bisa. Selama saya masih bisa, ya, saya bawa koper saya sendiri, saya bawa tas saya sendiri. Karena kenapa? Tuhan Yesus aja menyucikan
ya, mencuci kaki muridnya, ya, menolong orang, ya, tidak mengejas orang, kamu berdosa, kamu begini, kau masuk neraka. Tidak ada. Ajaran Kristus bahwa kita dilarang untuk menghakimi. Amin. Ajaran Kristus kita melayani, bukan dilayani. Tidak ada sejarahnya Diana Madurese nyuruh orang, tolong bawakan koper saya, tolong bawakan tas saya. Tidak. Bahkan kalau Anda tahu Bapak Ibu, saya ke kampung, kalau saya pakai mobil sendiri, saya bilang apa? Saya bilang, udah Ibu nggak usah sibuk, saya masih bisa tidur dimanapun saya bisa. Di mobil bisa, di atas kandang babi bisa. Bahkan saya mandi di sungai pun bisa. Makan apapun, apalagi di daerah Kalimantan Barat Bapak Ibu. Ini saya berbagi kesaksian. Masuk ke daerah ini, ke daerah Pahuman, ya. Daerah Pahuman, Anda tahu kalau orang Kalimantan Barat, daerah Pahuman, masuk ke kampung Saham namanya. Nama desa Sahamnya. Masih masuk kurang lebih 3 jam. Itu tidak ada lampunya, tidak ada lampu. Kalau mandi, waktu saya pelayan ke sana kemarin, ya, tahun kemarin, kita mandinya itu di aliran air, kayak di sungai kecil. Malam gelap, tidak ada lampu, tidak ada sinyal. Sampai lewatnya, kalau bahasa gaulnya itu lewat jalan tikus Bapak Ibu. Lewat jalan tikus. Buat jalan sendiri gitulah ya, bahasa gaulnya ya. Malumlah saya orang kampung Bapak Ibu. Jadi saya begini, 3 jam masuk ke dalam hutan. Bayangkan Bapak Ibu, kita pakai motor 3 jam masuk ke dalam hutan. Sejauh apakah itu? Hanya orang Kalimantan yang paling sabar. Paling sabar. Ya, daerah seperti orang Papua juga gitu ya. Teman saya juga cerita ya, di Papua, di pedalaman Papua, di daerah Kalimantan inilah. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, dari situlah saya begini. Setelah jadi anak Tuhan ya, setan-setan ya, setelah saya pelayanan ya, oh Tuhan Yesus, luar biasa baiknya. Saya dilahirkan di Madura, di kota Tuhan, yang dulu saya adalah ciptaan yang sangat sombong sekali. Tuhan murnikan lagi, sehingga hati saya, hidup saya itu rendah hati dan mau bersyukur. Ya. Di kota yang tinggal buka mata, sudah banyak warung. Saya pelayanan di daerah pedalaman, di daerah Kalimantan Barat ini saudara, buka warung itu hutan, buka warung sana itu orang bilang bahasa gaul sini itu rimba ya. Orang Kalimantan pasti tahu rimba ya Bapak Ibu ya. Wow, luar biasa. Melayani orang sakit. Maaf ya Ibu Diana, maaf Ibu Diana bisa makan ular. Saya nggak punya lauk Bu, tapi inilah yang saya bisa kasih Ibu untuk makan. Ular Bapak Ibu, dipanggang begitu saja, ya, tanpa rempah-rempah yang lain-lain, ya. Saya bilang apa? Tidak apa-apa, Tuhan Yesus baik. Itu baru satu Bapak Ibu. Saya masuk ke pelayanan ke daerah Jangkang. Anda tahu daerah Jangkang ya? Orang Sanggo pasti tahu daerah Jangkang. Saya ke tempat, saya udah nganggap beliau tuh seperti keluarga angkat saya ya. Apa dia bilang Bapak Ibu? Saya semalaman itu bangun tidur kan, kalau memang udah kebiasaan ya, kalau tengah malam itu pasti pergi ke toilet ya, ke WC ya, bahasa gaul toilet ya, WC. Buang sampah, saya cari, kok pintu kebuka. Lalu ada bapak itu naik ke dapur. Bapak dari mana hujan-hujan begini? Ini orang Dayak Bapak Ibu ya. Bapak ini orang Dayak. Dia bilang begini, Bapak lagi nanggok ikan. Nih, bayangkan Bapak Ibu. Bapak lagi nanggok ikan, nangkep ikan Bapak Ibu dari apa sih alatnya itu ya? Kalau orang Dayak pasti tahu ya, tempat alat untuk nanggok ikan itu Bapak Ibu ya, kayak baskom ya, tapi
baskom tapi kayak dari rotan ke apa gitu ya, nggak ngerti aku ya. Dari kayu gitu lah ya, kayak kayu rotan ke apa ya. Bapak nanggok ikan jam 2 pagi loh Pak, ini hujan loh Pak. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Kamu tidur aja. Bapak pengen kamu itu makan ikan. Nah, dia bilang gini, nggak apa-apa, saya nggak makan ikan, nggak apa-apa. Enggak. Saya pengen ngasih kamu tuh makanan ikan yang enak, biar kamu bisa makan, biar kamu nggak masuk angin. Ya Allah, Tuhan Yesus. Dia bilang gini, ini orang Dayak meskipun di kampung Bapak Ibu ya, mengasihi luar biasa loh. Mau ngasih makan ikan aja buat saya jam 2 pagi ya. Kita tidur molor enak. Iya Bapak mengasihi. Kita bisa tidur enak. Tapi ini Bapak karena begitu mengasihi saya tanpa melihat oh ini orang Madura. Enggak. Ya. Karena kita oleh Tuhan Yesus diajarkan apa? Mengasihi. Untuk ngasih saya ikan aja sampai dia itu nyelam ke sungai. Nanggo ikan Bapak Ibu. Ikannya kecil-kecil. Kayak kalau orang Madura bilang itu ikan sepat. Ya. Orang bilang tuh kayak macam ikan sepat gitu loh. Tapi jam 2 pagi loh. Basah-basahan Bapak udah kena hujan ya. Udah kena hujan. Dia nyelam di sungai-sungai di pinggiran gitu. Aduh, kalau ada anaconda bagaimana, kalau ada buaya bagaimana Bapak? Saya bilang enggak usah Bapak, enggak usah, saya bilang begitu. Bayangkan Bapak Ibu Bapak Ibu ya, kesam Tuhan ya. Luar biasa ya. Jadi keluarga angkat saya ini orang Dayak ini baik banget. Baik banget. Tuhan itu baik. Tuhan menggantikan keluarga saya yang tulus dan meninggalkan keluarga saya yang bulus. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Tuhan menggantikan saya, memberikan keluarga saya ya, yang mengasihi Tuhan, yang begitu kasihnya luar biasa. Keluarga saya ya, yang mabuk-mabuk agama itu, iya Pak, Tuhan menggantikan saya dengan orang-orang dan keluarga yang tulus, dan Tuhan memisahkan saya dengan keluarga yang bulus. Karena kenapa? Beberapa waktu yang lalu ada keluarga minta tolong. Saya dibilangnya kafirun, saya dibilangnya murtadin. Rasa kau murtad kau masuk neraka. Sekali susah nanya ke saya, tolonglah Dian, aku mau pinjam uangmu untuk aku begini, aku mau buka usaha, mau begini. Bagaimana mau buka usaha? Uangku uang haram, saya bilang. Kau bilang kan aku murtad, berarti uangku uang haram. Oh enggak, tidak ada. Ya dibilang gitu, enggak ada, maafin aku ya. Itulah saya bilang, disangkanya jadi anak Tuhan itu ya bikin duit sendiri. Nah, apa dibilang? Kan enak kamu jadi pendeta di Kalimantan Barat, kamu digaji. Mana ada gaji koi? Siapa yang pernah ngasih saya gaji? Sinode mana yang pernah ngasih saya gaji? Nggak ada. Dia bilang begini, enak kamu ya, kalau kamu ke sana ke sini bisa, kamu sampai ke luar negeri bisa, sampai ke Israel kamu, ke Palestina, kamu sampai pernah juga ke sana. Saya bilang begini, kita anak Tuhan itu bukan karena ada gaji, karena Tuhan Yesus kita kaya. Amin. Terus kita kaya. Tuhan Yesus itu menampi kita yang setia atau enggak. Tuhan Yesus itu ingin bahwa di saat kita tulus, Tuhan pasti memelihara kita. Bukan karena gaji. Nggak ada keluarga saya yang percaya kalau saya itu nggak ada gaji Bapak Ibu. Oh enggak teman-teman. Shalom Pak Ubay. Keluarga saya nggak percaya, sampai detik ini pun nggak percaya. Barusan ada keluarga saya masuk gitu. Di TikTok ada yang masuk. Dibilang apa? Gak mungkin, tak mungkin kakek mau sampai odi tak gaji.
Pasti waktu itu orang Kristen, pasti egojer kakek, egoji. Saya bilang saudara-saudara ya, ini ada keluarga saya ini, salah satunya di TikTok ini ada keluarga saya, karena barusan saya lihat bergabung. Di listnya juga masih ada. Nggak ada gaji. Saya berbicara di sosial media ini, di YouTube dan juga di TikTok saat ini, saudara. Ya, saya mempertanggungjawabkan perkataan saya. Tidak ada sinode saya yang menggaji saya. Tidak ada denom yang menggaji saya. Kalau dia nama duda saya masih bisa makan, minum, pelayanan, itu semua berkat dari Tuhan. Tidak akan kekurangan. Ya, asalkan kita benar-benar melayani Tuhan dengan tulus, ya. Benar-benar kita ini mau melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan merintahkan, oh dia nama Durese, kamu pelayan di Kalimantan Barat ya, kamu melayani anak-anakku yang di sana, masih banyak jiwa-jiwa, ya, masuk ke kampung pelosok-pelosok. Bukan saya yang hebat, Tuhan Yesus yang hebat. Ini biar tahu warga saya yang selalu ngomongin saya ini baru masuk ini di TikTok ya. Nggak mungkin Diana itu pasti digaji. Saya kasih tahu Deno mana, sinode mana yang gaji saya. Tidak ada. Ada saya gaji saya. Mau sampai setiang korek bisa odi, bisa ngakan, nginom, nyaman, tedung nyaman, ya. Boleh apa? Boleh beda Yesus Kristus. Emang disangkanya orang Kristen itu orangnya tidak bisa berkarya. Emangnya orang Kristen itu miskin-miskin. Terus emangnya yang dibilang-bilang itu kafir-kafir, murtad-murtad itu, ya, yang kalian hina-hina itu, apakah minta-minta? Nggak ada. Bahkan ada yang ngomong dengan saya kemarin, dia nama Durese itu bangun gereja, kok ngemis-ngemis di sosial media. Hidupnya hasil mengemis, bangun gereja aja mengemis. Saya tidak pernah mengemis, retan, ya. Saya diajarkan Tuhan Yesus tidak pernah mengemis, ya, tidak pernah mengemis. Kalau saya membangun gereja dengan ngonten itu karena Tuhan Yesus yang suruh. Kalau Anda marah dengan saya, marahlah dengan apa? Marahlah dengan Tuhan Yesus. Berani Anda? Berani? Jangan sampai ada yang kemarin saya kesaksian teman-teman, ada orang yang menghina dengan saya, mantan penginjil, ya. Ada yang menghina saya, mantan penginjil. Dia masuk ke sono. Dia tetangga saya. Apa dibilang? Aku tidak mau mempunyai tetangga seperti kamu. Kamu itu murtad, ya. Kamu tuh masuk neraka. Ini itu penghinaannya luar biasa, saudara. Saya tidak marah orang menghina saya. Dibilang saya begini, saya dibilang begitu, saya nggak masalah. Tapi di saat dia menghina Tuhan Yesus, ya, apakah saya marah? Saya memberikan pengertian. Oh, lebih baik, ya. Lebih baik apa? Lebih baik seperti saya menjadi orang Kristen daripada saya jadi mantan Kristen. Lebih baik saya jadi anak Tuhan daripada jadi anak hantu. Amin apa Ibu? Ngerti nggak? Orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang tidak percaya pada Kristus, ini Komal, ini YouTube orang Kristen ya teman-teman ya. Jadi sebagai gembala saya menyampaikan kebenaran, menguatkan iman orang Kristen. Jadi kalau yang bukan Kristen, Anda mendengarkan perkataan saya jangan tersungging ya, apalagi tersinggung, ya. Lebih baik kita jadi anak Tuhan daripada jadi anak hantu, ya.
akhirnya yang terjadi, teman-teman, orang yang menghina saya, yang dia mantan anak Tuhan, saya diludahin, saya dihina, saya disumpahin. Apa yang terjadi? Meninggoy, teman-teman, meninggoy. Jadi di sini, teman-teman, belajar, kuatkan hatimu, imanmu, ya. Ingat di Efesus dikatakan bahwa kita ini berharga, kita ini ciptaannya yang sangat berharga di hadapan, ya. Amin. Kita berharga. Setiap anak Tuhan, apalagi orang yang tidak percaya, bagaimana, Bu? Apakah dia berharga? Apakah dia berharga? Orang yang belum percaya kepada Kristus, apakah berharga? Semua manusia ini berharga. Tetapi ada dan banyak yang tidak menghargai kebaikan Tuhan. Ya. Dia diberikan kesempatan, dia ditolong, tapi tidak dihargai kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Malah sukanya apa? Membenci, menghina. Tuhan Yesus begini, begitu. Ini yang banyak terjadi di sosial media. Tapi buat saya, apa dibilang? Oh, kita bela Tuhan Yesus, begini. Tuhan nggak perlu dibela. Tuhan nggak perlu dibela, teman-teman. Ya. Itulah kenapa saya mengajarkan bahwa jangan mabuk agama. Tuhan nggak perlu dibela. Kita yang minta pembelaan dari Tuhan. Aku yakin dan percaya, Tuhanlah pembelaku. Ya. Tuhanlah pembelaku. Sama seperti kemarin, saya disumpahi sama mantan anak Tuhan yang menjadi sisono, ya kan? Dia menjadi sisono, masuk sisono, ya kan? Dia nyumpahin saya angkat tangan. Aku percaya Tuhan Yesus menyertai, melindungi saya. Aku percaya sumpahmu itu nggak ada apa-apanya. Tuhan Yesuslah yang berhak atas hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin gini, sumpah. Kenapa? Sumpah mantan anak Tuhan yang sudah menjadi anak hantu, dia tidak berkarya dengan hidup saya. Ya, bukan saya sombong. Iya, meninggoy, ya. Pak almarhum ALM meninggoy. Dawang mau meninggoy aja dia masih minta tolong panggilkan Diana itu, panggilkan Diana itu, panggilkan Mama Rio, tolong bantu, panggilkan Mama Rio. 3 hari hampir meninggal itu, 3 hari sebelum hari hanya saya datang. Saya baru pulang pelayanan dari Jakarta, kucuk, ya kan? Saya dipanggil sama mamanya, tolonglah Diana, Mama Rio. Rio itu kan anak saya, itu udah parah, tolonglah didoakan. Entah Kak, didoakan kesembuhan atau bagaimana, terserah kamu. Penting dia minta maaf, minta ampun. Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Saya disumpahin, saya diam. Tuhan Yesus dihina-hina, apakah saya marah? Enggak. Ngapain marah dia menghina Tuhan Yesus? Dia nggak tahu hidup Anda pun kalau Tuhan mau saat ini kita diambil sama Tuhan, bisa. Yang paling kaya aja Tuhan bisa mengambil dengan sekejap. Seperti saya, setelah saya itu ditinggalkan oleh orang-orang yang saya sayangi karena dia ingin saya meninggalkan Tuhan, apakah saya tambah susah? Apakah saya nggak bisa makan? Tidak, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya hidup saya, anak-anak saya, bahkan semua anak-anak Tuhan yang percaya itu di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan pelihara. Jangan pernah khawatir dengan hidupmu. Jangan pernah khawatir dengan apapun juga. Ya. Karena apa? Karena kita semua ini dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi stop Anda menghina, stop Anda merasa Anda yang paling oke, ya.
Stop Anda dengan kesombongan Anda. Nggak perlu ada kesombongan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Seberapa kaya pun Anda, seberapa apapun yang Anda miliki, di saat memang sudah selesai, kita akan meninggalkan semuanya. Kita akan meninggalkan semuanya. Jadi nggak perlu kita oh, jam tanganku ini harganya 1 M, mobilku harganya 3 M, rumahku harganya 100 M. Apakah di saat kita sudah selesai, tanda kutip, nggak ditinggalkan? Ditinggalin. Hai para suami, ya, hai para suami yang melarang-melarang istri Anda membantu pelayanan hamba Tuhan, yang mau membantu membangun gereja. Hai para suami, jika Tuhan mau hidup Anda diambil saat ini pun bisa. Demikian juga para istri, ya, para istri yang melarang suaminya mau menjadi pelaku firman, yang mau berbagi berkat untuk bangun gereja, mau pelayanan, ya, apalagi dilarang untuk beribadah. Ingat, kalau Tuhan mau, ya, kalau Tuhan mau. Kalau kenapa Bu, Tuhan kok masih belum berkarya, Tuhan belum ngapa-ngapain orang seperti itu? Tuhan itu memberikan kesempatan, Tuhan itu mengasihi kita. Tahu nggak Bapak Ibu, kenapa orang-orang jahat, tanda kutip, orang jahat itu umurnya lebih panjang daripada orang yang baik, ya? Ini kenapa? Bu, itu dia gitu. Saya ini setiap hari beribadah, sembahyang ini dan itu, ya kan? Melayani. Nah sekali itu Bu, jahat dah, nggak pernah ke gereja dan lain sebagainya. Kok hidupnya malah nggak tambah nyaman Bu? Kok saya nengok, kok dia baik-baik saja? Ingat Bapak Ibu, jangan mengajari Tuhan, jangan mengatur Tuhan. Tuhan itu lebih tahu, ya. Apakah Anda lupa? Ada puji-pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan pernah mengatur Tuhan, jangan mengajari Tuhan. Anda itu sepintar-pintarnya Anda profesor, gelar Anda banyak berjajar-jajar, nggak ada apa-apanya. Jangan ngatur Tuhan. Jika ada orang jahat tapi dia kaya, itu sudah dikasih kesempatan sama Tuhan. Jangan mengajari Tuhan, saudara. Jangan menjadi Tuhan. Kalau ada yang bilang Tuhannya orang Kristen itu manusia, kenapa disembah? Tuhan itu bisa jadi apapun, ya. Mau menjadi manusia itu hal yang mudah, hal yang gampang, suka-suka Tuhan, mau jadi apa aja. Tapi janganlah kita yang saat ini jadi manusia ini, kita ini manusia, jangan malah kita yang mau jadi Tuhan. Kamu itu berdosa, kamu tuh masuk neraka, kamu tuh nggak diampuni sama Tuhan, ya. Kalau kamu begitu, kamu nggak diampuni sama Tuhan. Jangan. Saya kemarin menegur yang katanya orang Kristen, karena ada orang yang dia mantan Kristen, ya. Lalu dibilang begini, kamu sudah meninggalkan jalan kebenaranmu, kamu tuh masuk neraka, kamu tuh nggak akan diampuni sama Tuhan. Tak kasih tahu Bapak Ibu, ya, jangan jadi hakim. Jika kita ada bertemu dengan mantan anak Tuhan, asalkan dia nggak jadi hantu aja, ya. Jadi hantu aja didoakan kok. Kalau Anda bertemu, entah itu pasanganmu, entah itu keluargamu, entah itu temenmu, ya, dia tersesat menjadi domba-domba yang terhilang, itu tanda kutip. Orang yang meninggalkan Kristus, dia adalah domba-domba yang terhilang atau tersesat. Jangan Anda hakimi. Jangan. Berikan penguatan. Jangan Anda hakimi, saudara. Kasihan. Orang seperti itu sebenarnya membutuhkan apa? Membutuhkan kita-kita ini. Jangan bilang, kamu tuh masuk neraka, kamu begini. Ingat, selama kita diberikan nafas dan hidup, kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bertobat. Amin.
masa kita diberikan nafas dan hidup. Jangan jadi hakim. Penghakiman adalah apa? Milik Tuhan. Ingat Bapak Ibu ya, kita nggak berhak menghakimi siapapun. Meskipun ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, terus kelakuannya nggak baik, terus kelakuannya nggak bener, ya, terus dia masih tetap berzina, terus dia tetap mabuk-mabukan, suka main perempuan, terus yang perempuan suka main laki-laki, ya. Tapi menyampaikan firman Tuhan, yang keluar dari mulutnya itu apa? Firman Tuhan terus, tapi kelakuannya nggak bener, ya. Anda hanya bisa memberikan nasihat, tapi Anda tidak berhak untuk menghakimi. Kalau Anda nggak suka dengan sifatnya, sikapnya, kelakuannya, Anda berbagi jarak nggak masalah, tapi jangan menghakimi, ya, karena Anda tidak tahu kebaikan-kebaikan Tuhan yang mana yang tidak pernah Anda ketahui. Saya aja saudara, meskipun saya dibilang murtad, saya dibilang orang sesat, banyak orang yang menghakimi saya, banyak orang yang menghakimi saya, banyak orang yang menghina saya, banyak orang yang memfitnah saya, banyak orang yang mau mencelakai saya. Apakah saya berbalik ngatain mereka? Di saat ada orang kemarin, saya renungan, ya, ini renungan loh, memberitakan firman Tuhan, dipotong-potong saudara, sehingga terciptalah narasi yang lain, ya. Iya, dahsyat saudara. Orang sekarang ini pinter-pinter, ya. Orang sekarang ini pinter-pinter. Ada yang pinter ngibulin, ya. Ada yang pinter menipu. Ada yang benar-benar pinter berhikmat. Banyak. Kita tinggal pilih. Kita mau hidup kita ini bagaimana? Karena hidup kita itu sudah pilihan. Kalau Anda saat ini saudara, ya, hidup itu seperti kita berjalan di atas rel kereta api, ya. Ini perkataan dari hambanya, anak saya sendiri, ya. Hidup orang beriman, orang yang percaya, hidup orang Kristen, hidup orang yang percaya pada Kristus Yesus, ya. Kita ini hiduplah seperti apa? Seperti kita berjalan di atas rel kebenaran, rel keselamatan. Di dalam mana? Di dalam Kristus, rel keselamatan, rel kebenaran. Di dalam Kristus Anda berjalan di atas rel. Anda tahu, di saat ada kereta api lewat, tapi kalau dia sudah menslet, ya, jalannya udah nggak di rel itu, pasti kejadiannya apa? Kecelakaan, ya. Hidup orang beriman itu contohnya itu yang gampang-gampang. Kalau hidup kita di atas rel kebenaran, keselamatan, kita berusaha menslet sedikit, ya, goyang sedikit, ya kan. Goyang itu bisa dengan ujian, ya, terus orang itu banyak masalah, sama dengan tuh rel ujian saudara, rel ujian, ya. Kalau kita hidup di atas rel keselamatan di dalam Kristus Yesus, di saat ada goyangan, goncangan, ujian, apalagi pencobaan saudara, kita berusaha sedikit meluruskan, sedikit harus kita ada di atas rel kebenaran itu, ya. Kalau sampai kita itu membuat jalan yang lain, ya udah, pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama dengan iman Anda, saudara. Sama dengan iman Anda, ya. Itulah kenapa saya belajar. Kalau iman kita sudah keluar dari rel kebenaran, kalau tidak secepatnya diluruskan, bertobat, memperbaiki diri, kita akan apa? Mengalami kecelakaan, tapi kecelakaan iman. Karena kita berbicara seperti ini, kecelakaan iman, ya, namanya, ya, saudara. Jadi, tretan-tretanku, ayo, kita semua anak-anak Tuhan, belajar, ayo, rendahkan hati kita. Belajar agar kita memperbaiki dan jangan sampai kita keluar dari rel kebenaran, dari rel keselamatan di dalam kerohanian kita.
Mungkin kita kemarin-kemarin pernah berbuat salah, kita pernah melakukan kesalahan, apapun itu, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Kembalilah ke rel kebenaran kita, saudara. Amin. Jangan sia-siakan waktu Tuhan, itu adalah baik. Amin, teretanku. Ya, kita berkati orang-orang yang menghina kita. Kita berkati orang-orang yang menyakiti kita. Kalaupun kita tidak bersuka cita, kita nggak boleh menghina, ya. Kita nggak boleh menghina, apalagi menghina hamba Tuhan, ya. Seperti Diana Madurese. Amin, saudara. Karena saya tetap manusia, entah kesilapan kata, ataupun mungkin saya tidak menyenangkan hati Anda. Karena tugas saya ini bukan menyenangkan hati manusia, tapi tugas saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, kebenaran, firman Tuhan itu kan sakit. Kebenaran firman Tuhan itu sakit, saudara. Tapi, ya, itu membawa kita ke jalan kebenaran. Di mana-mana, kalau perkataan Diana Madurese ini kan keras. Ya, ada orang yang, jangan-jangan Ibu Diana Madurese itu ngomongin saya. Jangan-jangan Ibu Diana Madurese ini menghina seseorang atau nyindir seseorang. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menyindir. Tetapi saya sebagai gembala, sebagai motivator, saya memberikan apa yang ada di Alkitab. Terserah bagaimana Anda mencerna perkataan saya yang sederhana, terkadang tidak dimengerti ini. Yang pasti Tuhan tahu isi hati saya, amin. Semua untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Saya ingin memberikan Anda kesaksian bahwa saya aja dipelihara sama Tuhan. Yang dulu pembenci, penghina, dulu saya adalah seorang pendosa, tapi Tuhan masih mengasihi saya. Ya, saya tetap berusaha memperbaiki diri saya. Karena sebagai manusia kita nggak lepas dari hawa nafsu, kesalahan-kesalahan. Karena manusia ini semuanya berdosa, saudara. Tapi kita belajar bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, amin. Kalau kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, terkadang tidak berkenan di hadapan manusia. Amin, saudara. Iya, karena firman Tuhan itu firman yang hidup, yang keren. Kadang kita dikasih makan bubur, esoknya dikasih makan nasi aking, besoknya lagi dikasih makanan apa. Kita harus bisa mencerna, belajar, ya, belajar, saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberikan kita kesempatan, ya. Jadi kalau hidup ini kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin, haleluya. Demikian saudara renungan pagi hari ini. Bapak Ibu, mobil kami gak bisa naik, ya, karena dari tadi hujan. Jadi jalannya jelek banget, licin banget, ya. Jadi mobil kami tidak bisa berjalan. Ini lumpur semua, ya. Mundur. Inilah indahnya pelayanan kita, ya, Bapak Ibu, ya. Bannya berputar. Awas Pak Ameng, ya. 1, 2, 3, yo. Awas mundur mobilnya. Darah Yesus. Darah Yesus. Awas takut mobilnya mundur, ya.
Darah Yesus. Oh Tuhan Yesus, tolong. Benar-benar